Pernah nggak sih Anda lihat sebuah saham atau aset tiba-tiba meroket, terus rasanya gatal banget pengen ikutan beli? Nah, kalau pernah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas 3 jebakan paling umum yang bisa bikin perjalanan investasi Anda gagal, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Memulai investasi itu kan rasanya seru sekaligus bikin pusing ya. Potensinya gede banget, tapi di sisi lain informasinya banyak banget dan simpang siur. Wajar kok kalau merasa gitu, anggap aja obrolan kita kali ini sebagai kompas pertama Anda buat navigasi di tengah ombak yang besar. Tujuan kita simple aja kok. Kita mau singkirin dulu semua noise atau kebisingan yang nggak perlu dan fokus ke 3 pilar utama. Dengan ngertiin jebakan-jebakan ini dari awal, Anda bukan cuma ngehindarin rugi, tapi juga ngebangun fondasi yang super kuat buat sukses jangka panjang. Oke, kesalahan pertama nih, dan ini mungkin yang paling menggoda dari semuanya, ikut-ikutan tren. Anda pasti sering lihat kan, saham, koin, atau aset apapun yang mendadak viral. Ini tuh jebakan klasik banget di zaman media sosial sekarang, dan gampang banget buat kita terperangkap di dalamnya. Nah, ini dia biang keroknya, FOMO alias Fear of Missing Out. Perasaan cemas pas lihat grafik hijau terbang ke atas dan semua orang di sekitar Anda ngomongin itu. Tiba-tiba logika kita kayak mati suri dan dorongan buat nggak ketinggalan kereta ngambil alih. Ini resep paling jitu buat beli di harga pucuk. Dan gambar ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di sebelah kiri itu perjalanan roller coaster. Seru, tapi nggak bisa ditebak. Itulah investasi FOMO. Nah, di kanan itu proses nanam pohon. Butuh sabar, tapi hasilnya kokoh. Pertanyaannya, Anda mau jadi yang mana? Kalau pilih jalur kanan, artinya Anda juga harus siap buat ngadepin tantangan berikutnya. Oke, kita lanjut ke kesalahan gede berikutnya. Setelah berhasil nih ngehindarin jebakan FOMO, banyak pemula malah jatuh ke lubang yang lain. Berinvestasi seolah-olah nggak ada kemungkinan rugi sama sekali. Poin pentingnya gini, nggak ada yang namanya investasi tanpa resiko. Titik. Mengabaikan resiko itu sama aja kayak berlayar pas badai tapi nggak pakai pelampung. Investor yang hebat itu bukan mereka yang bisa menghindari resiko, tapi mereka yang jago ngelolanya. Jadi, gimana cara ngelolanya? Gampang. Ada 3 langkah kunci di sini. Pertama, kenali toleransi Anda. Coba tanya ke diri sendiri. Kalau investasi saya anjlok 20%, saya masih bisa tidur nyenyak nggak? Jujur ya. Kedua, diversifikasi. Ini satu-satunya makan siang gratis di dunia investasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dan yang ketiga, punya rencana keluar. Tentukan dari awal, di harga berapa Anda mau ambil untung. Atau di harga berapa Anda harus rela potong rugi. Jangan biarin emosi yang jadi juragan. Dan ini dia kesalahan nomor 3 yang jadi sumber dari banyak banget kekecewaan. Punya ekspektasi yang nggak realistis. Godaan buat cepat kaya yang ujung-ujungnya malah jadi cepat rugi. Dengerin deh kutipan dari Warren Buffett ini. Dalam banget artinya. Intinya, pasar itu kayak sebuah mekanisme yang dirancang untuk mindahin uang dari mereka yang nggak sabaran, yang ngejar tren dan panik pas rugi, ke mereka yang sabar. Di dunia investasi, sabar itu bukan cuma sifat baik. Sabar itu aset Anda yang paling berharga. Terus, ekspektasi yang realistis itu kayak gimana sih? Coba deh lihat angka ini. Secara sejarah, pasar saham itu ngasih imbal hasil rata-rata sekitar 10% setahun. Mungkin kedengerannya nggak seksi ya dibanding janji-janji 1000% dalam sebulan yang seliwaran di internet. Tapi percaya deh, dengan kekuatan compounding, angka inilah yang benar-benar ngebangun kekayaan sejati secara berkelanjutan. Oke, kita udah bedah 3 kesalahan utama tadi. Sekarang, yuk kita rangkum semua pelajaran ini jadi sebuah panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai buat mulai dengan langkah yang benar. Anggap aja ini toolkit mental Anda. Pertama, pakai teleskop, bukan mikroskop. Artinya, fokus ke jangka panjang. Kedua, bawa perisai, selalu kelola risiko Anda. Dan ketiga, jadilah kura-kura, bukan kelinci. Konsisten dan sabar, itu yang bakal menangin perlombaan. Keempat elemen ini adalah fondasi buat investasi yang lebih cerdas. Dan satu pesan terakhir yang penting banget. Gini, Anda pasti akan bikin kesalahan, itu bagian dari proses belajar kok. Tujuan dari obrolan ini bukan untuk bikin Anda jadi investor sempurna, bukan. Tujuannya adalah buat bantu Anda ngelewatin 3 jurang terbesar yang bisa menghentikan perjalanan Anda bahkan sebelum benar-benar dimulai. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setiap keputusan yang Anda ambil, itu adalah sebuah pelajaran. Dengan menghindari tren, mengelola risiko, dan bersabar, pelajaran yang bakal Anda dapatkan itu akan jauh lebih berharga. Pilihan ada di tangan Anda.